Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali pada sesi yang keempat ini, masih dalam pembuatan lanjutan LPP. Ini yang kemarin LPP yang kita buat sudah dalam bentuk tabel seperti ini. Sudah kita isi rumus-rumusnya, ya. Yang sudah kita isi rumus-rumusnya sampai di sini kemarin. Lalu selanjutnya kita akan masuk sekarang pembuatan total di bawahnya ini. Lalu kita akan buat di sini rumus untuk total. Namun jangan lupa sebelum saya membuat rumus ini, jangan lupa like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya ke Insan Boom dan seluruh Indonesia, dan selanjutnya juga bunyikan tanda lonceng untuk jika ada video-video terbaru dari saya. Oke, karena materi ini sifatnya adalah linear dan by step ya. Jadi kita lanjut lakukan saja, yaitu kita akan membuat di sini total ya. Oke, kita buat sini total. Oke, total itu nanti untuk ke sini ya. Untuk dia ini totalnya berapa, pokoknya berapa, bunganya berapa. Jadi kita akan masukkan rumusnya. Rumus total seperti biasa rumusnya adalah sum ya. Sum. Ini kita margin and center dulu. Setelah itu baru kita masukkan rumusnya di sini sama dengan sum ya. Sum buka kurung. Setelah itu kita blok ke sini. Dari sini dari J9 ini hingga terus sampai ke bawah. Oke, sampai di sini. Setelah itu baru kita tutup kurung. Setelah itu baru kita enter. Oke, jika sudah dapat ini, kita copy saja rumusnya sampai ke sini ya. Sampai ke sini semuanya. Dengan cara ini. Copy rumus, kita tarik saja. Oke. Tarik saja ke sini. Oke. Oke, maka rumusnya sudah otomatis jadi. Oke, itu untuk yang ini, untuk yang total. Karena kita akan mencari berapa jumlah data yang ada di bawah, rekapan data yang di bawahnya ini ya. Oke, kita buat saja bordernya. Di blok sampai di sini. Setelah itu baru tekan Ctrl 1 pada keyboard, masuk ke border, klik outline, klik inside. Oke, sudah ya. Kita tebalkan saja, tebal ya. Lalu kita buat ini ya, misalkan 16, karena ini adalah rangkumannya. Kita buat sini tulisannya Calibri misalkan. Oke, jadi untuk total. Selanjutnya kita buat data statistik di ini. Di ini ya, di pada tabel ini. Kita akan buat data statistik. Oke. Data statistik ya. Oke, setelah itu kita klik saja tingkat pengembalian. Kita mau cari sini berapa tingkat pengembalian punya kita ini ya. Oke. Kita apa saja rumusnya? Kita akan ketik dulu tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian. Oke. Selanjutnya kita buat tingkat tunggakan ya. Tingkat tunggakan.
NPL ya, dalam kurung NPL. Oke, setelah itu kita buat lagi jumlah peminjam ya, jumlah peminjam di bawahnya ini. Kita akan buat jumlah peminjam. Setelah itu kita buat kategori laki-laki berapa orang, laki-laki ya, perempuan. Oke. Setelah itu kita buat pinjaman lunas ya. Lunas. Setelah itu pinjaman belum lunas. Pinjaman belum lunas. Setelah itu kita buat jumlah tunggakan. Jumlah tunggakan. Oke. Selanjutnya kita buat yaitu peminjam jumlah tunggakan. Oke, selanjutnya jumlah penunggak ya. Jumlah penunggak, maksudnya orangnya berapa orang ya. Kalau jumlah tunggakan itu adalah besar tunggakannya, besar uangnya maksudnya. Tapi kalau jumlah tunggakannya berapa orang yang menunggak maksudnya ya. Peminjam jatuh tempo. Peminjam jatuh tempo. Setelah itu kita buat nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo. Oke, seperti ini modelnya. Lalu kita akan buat rumusnya sini ya. Kita buat rumusnya sini. Yang pertama tadi adalah tingkat pengembalian. Oke, tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian ya. Oke, sama dengan rumusnya adalah ini, sama dengan ya, ini rumusnya. Oke, kita cari ini dibagi, dibagi ini ya, itu rumusnya. Oke, lanjut. Dapat rumusnya. Setelah itu baru tingkat tunggakan. Tingkat tunggakan itu rumusnya adalah sama dengan ini. Oke, tunggu dulu ya, kita cari. Ini rumusnya dibagi ini. Oke, ini tingkat tunggakan. Jadi kalau kita mau lihat tingkat pengembalian tadi rumusnya adalah kita mau lihat U itu ini ya. Oke, kita mau lihat ini. Oke. Nah, ini. Ini. Nah, jumlah ini ya. Jumlah total angsuran sampai dengan bulan ini, jumlahnya itu dibagi yaitu ini N ya. N itu dibagi N. N itu apa? N itu adalah target kumulatif. Jadi ini nanti kita akan kasih nanti dalam bentuk teks bantu
ini dalam bentuk teks nanti ya, biar mudah untuk memasukkannya. Oke, selanjutnya jumlah peminjam. Laki-laki. Laki-laki itu seperti apa rumusnya, kita akan lihat. Nih, jumlah peminjam. Oke, jumlah peminjam itu ya, ini ya, jumlah peminjam sama dengan ya, ini ditambah ini. Ini tambah ini ya. Oke, ini. Oke. Selanjutnya yang laki-laki, rumusnya apa? Yang laki-laki itu rumusnya sama dengan count if ya. Count if. Nah, oke. Count if buka kurung, ambil pada kolom D ya. Ambil yang laki-laki. Kita seret dari kolom D ini jenis kelamin ya, ini ya. Jenis kelamin ini kita center terus sampai ke bawah. Oke. Setelah itu kita kasih pemisah. Kita ini kita buat petik 2 L. Oke, L besar ya. Petik lagi, tutup kurung, enter. Oke, maka akan ketemu satu orang. Sementara untuk rumus yang perempuan, ini sama dengan count if, ini ya. Count if buka kurung, kita sorot lagi dari sini ya, dari D9 ini hingga ke D berapa nih? D110 ya. Setelah itu baru kita beri pemisah. Kita tanda petik 2 P, perbesar aja ya. P, tanda petik 2 lagi, buka tutup kurung, enter. Oke, itu dia rumusnya untuk yang perempuan. Selanjutnya pinjaman lunas. Pinjaman lunas, nah ini. Pinjaman lunas itu AB ya. AB itu AB yang mana nih AB? Kita mau lihat pinjaman lunas. Ini yang AB. Ini rumusnya count if juga ya, tapi ngambilnya di sini. Yang di ini AB ini ya. Ini ya. Ini AB ya. Oke, kita akan buatkan ya rumusnya. Count if sama dengan count if ini ya. Count if buka kurung, kita ambil yang ini, yang AB tadi, yang AB yang ini ya. Yang kategori ini kita ambil ini ya. Oke. Kita sorot terus ke bawah sampai di sini. Setelah itu maka LS oke, LS ya. Tutup kurung, petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Nah, ini seperti ini ya. Ini untuk yang pinjaman lunas. Oke. Setelah itu kita isi lagi datanya untuk yang pinjaman belum lunas. Pinjaman belum lunas itu ini ya. F dikurang ini. Nah, ini. Pinjaman belum lunas, ini dia rumusnya. Ini ya. Oke. Pinjaman belum lunas. Pinjaman belum lunas itu rumusnya I sama dengan yang ini. Oke. Ini ya.
kita akan lihat pinjaman yang belum lunas ya. Nah, ini ya, pinjaman yang belum lunas ini dikurang jumlah peminjam. Oke, ini. Nah, ini dia. Kita terbalik, misalkan bisa juga kita balik saja. Ini pinjaman jumlah peminjam dikurang ini. Nah, oke, itu rumusnya ya. Jumlah tunggakan sekarang. Jumlah tunggakan Y kita ambil di kolom Y ya. Tunggakan sama dengan Y yang tunggakan ya. Yang ini nih. Yang ini ya. Nah, ini tunggakan. Nah, nih. Oke. Enter. Itu yang tunggakan. Selanjutnya jumlah penunggak. Nah, ini orang ini. Nah, count if. Jadi rumusnya sama dengan count if ya. Count if. Setelah itu kita seret yang bagian jumlah tunggakan. Yang ini tunggakan ya. Yang ini ya. Oke. Setelah itu di sini maka ya tanda petik 2 lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0. Nah, tanda petik 2 lagi baru tutup kurung. Ini ya. Untuk yang jumlah penunggak orangnya. Oke. Selanjutnya nilai peminjam jatuh tempo. Peminjam jatuh tempo rumusnya adalah ini. Yang di AC ya. Yang di AC itu ya. Sama dengan count count if ya. Count if kita ambil yang ini. Yang ini. Nih, yang AC ini. Nih. Ya. Kolom AC ini kita sorot terus sampai ke bawah. Oke, sampai sini ya. Setelah itu baru kita maka tanda petik 2 ini kita buat JT jatuh tempo. Tanda petik 2 tutup kurung, enter. Oke, seperti itu ya. Rumus untuk nilai jatuh tempo. Peminjam jatuh tempo. Selanjutnya nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo itu seperti ini modelnya. Rumusnya sum if ya. Sum if buka kurung ini ya. Ini kita ambil yang di sini. Ini ya. Oke, seperti ini rumusnya. Maka tempo 2 lagi, maka ini P9
P-nya yang ini ya. P-nya ini. P9. Nih. P9, P9. Tutup kurung. Enter. Nah, ini dia. Oke, ini adalah rumus untuk membuat statistik pada tabel ini tadi, tabel LPP tersebut. Ini kita buat di belakangnya ini biar lebih cantik. Kita buat di sini, ini adalah kategori orang. Ini adalah orang juga. Di sini adalah orang. Orang ya. Orang. Orang. Ini adalah rupiah. Di sini adalah orang. Orang. Rupiah ya. Oke, ini bentuk daripada statistiknya seperti ini. Oke. Nah, ini. Oke, selanjutnya ini sudah jadi nilai-nilai yang ada di sini sudah ditampilkan pada posisi di statistiknya. Jadi bisa dibaca statistik untuk daripada tabel ini. Ini direktur nanti melihat di sini saja ya, melihat di sini Bapak Kepala Desa, Pak Kades juga melihat statistiknya ini. Berapa orang sih jumlah peminjam? Misalkan ini kasus satu orang baru di entry ya, laki-laki, perempuan tidak ada. Ini sesuai dengan tabel ini ya, dari tabel yang di sini. Karena di sini masih satu orang. Jadi apabila nanti datanya sudah terisi banyak nanti, maka statistiknya akan menyesuaikan dengan yang ada di sini. Yang ada di sini maka disesuaikan dengan yang di sini. Jadi itu fungsi data statistiknya. Selanjutnya untuk mengisi yang ini, untuk mengisi yang ini, yang kemarin itu, yang ini, yang kebun K, kebun jenis usaha itu dengan menggunakan tabel bantu, karena kita menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Dari VLOOKUP itu kita akan gunakan di sini. VLOOKUP itu jenisnya kemarin ada kita buat di sini ya. Jenis usaha. Jenis. Oke, kita buat judul sini jenis usaha. Oke. Kategorinya ini sini adalah jenis usaha, orang, rupiah. Oke, di sini adalah kategorinya usaha itu D, T, K, I, T, R ya. IK, I, K, J jasa ya, J itu jasa. Oke, kita akan buat di sini Oke, kita akan buat di sini perdagangan dan perdagangan ya, maaf ya. Selanjutnya adalah pertanian, selanjutnya adalah perkebunan, selanjutnya adalah perikanan, selanjutnya adalah peternakan, selanjutnya adalah
industri kecil. Industri kecil. Selanjutnya adalah jasa. Oke, kita buat langsung dengan rumus-rumusnya ya. Kita buat ini jumlahnya. Jumlah. Oke. Kita masukkan rumusnya. Oke, kita akan buat dulu bordernya. Untuk data statistik daripada sesuai dengan ini ya, sesuai dengan bidang usaha ya maksudnya. Oke, kita masukkan rumusnya. Perdagangan count if ya. Itu E ya. E dia. Pada kolom E ini. Kolom E itu ini ya. Kolom yang rumusnya adalah kolom E. E itu adalah ini ya, yang E yang ini. Ini ya, jenis usaha. Jadi rumusnya adalah count if ya. Sama dengan count if ya. Count if E ya. Nih. E ini kita sorot. Center terus kita blok saja, kita select sampai di sini. Oke, sampai di sini. Setelah itu kita ini pemisahnya, maka kriterianya apa? Tadi D ya. D adalah dagang, D besar ya. Kita ini tutup kurung. Di sini kita beri dolar dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Di sini juga F4 pada keyboard. Oke. Enter. Oke. Maka rumusnya adalah ini ya. Count if ya. Count if, maka rumusnya adalah ini. Nanti kita akan ganti ini. Ganti datanya dengan menggunakan general. Control 1. Ini adalah general datanya. Oke. Oke. Oke ya. Di sini kita tinggal copy saja ke bawah. Copy saja ke bawah, lalu ini diganti. Diganti yang ini jadi T ya. Ini coba jadi T. Ini jadi T. Maaf, T besar ya. Yang bawahnya di sini jadi K. Biar lebih cepat. Setelah ini I, ganti jadi I. Yang ini TR. T-nya besar. T-nya besar, R-nya kecil ya. Selanjutnya inilah I. I-nya kecil. I-nya kecil, K-nya besar. Oke. Selanjutnya ini J, jasa. Oke. Oke, selanjutnya adalah rumus untuk yang ini, yang rupiah. Rupiah ini rumusnya adalah ini ya. Adalah sum if ya. Sum if ya, sama dengan sum. Sum if buka kurung yang ini E dan J ya. E dan J. Ini. Kita ambil dulu E yang ini. Oke, sampai sini. Setelah itu maka tanda petik 2 D ini ya. Maka J itu ini ya. Nah, ini pokok ini nih.
Oke, kita ambil yang ini. Terus kita ambil sampai bawah. Oke, sampai di sini ya. Setelah itu baru kita tanda ini. Tanda kurung. Tutup kurung ya. Ini kita beri dolar. Tekan F4. Ini juga sama, kita klik di sini, tekan F4. Di sini juga sama, tekan F4. Di sini sama, tekan F4. Setelah itu baru tekan Enter. Oke, setelah itu tekan Enter. Setelah itu baru kita copy saja rumusnya ke bawah. Nih, rumusnya sudah saya buat tadi. Oke. Di kawan-kawan rumusnya seperti ini modelnya. Ini tinggal kita kopikan saja ke bawah ya. Oke, ini rumusnya ini, kopikan saja ke bawah dengan tarik kursor seperti ini. Oke, setelah tarik seperti ini, baru kita ganti yang D tadi, ganti menjadi T ya. Untuk yang masing-masing ini T. Enter. Setelah di sini yang ini K, ganti K. Oke, yang di sini perikanan I jadinya, ganti jadi I. Oke, yang ini peternakan, ganti jadi TR. TR. Oke, yang ini ganti menjadi I kecil dan K besar, karena K besar ya, industri kecil ya. Ini kodenya kita buat, I kecil K besar. Oke, selanjutnya untuk jasa J di sini. Oke, selesai ya. Untuk jumlah di sini kita menggunakan rumus sum ya. Sum ini. Tutup kurung, enter. Di sini pun sama. Kita copy saja rumusnya ke sini. Oke, itu dia pembuatan daripada LPP kita pada malam yang berbahagia ini. Jadi jangan lupa kawan-kawan, karena ini materinya sifatnya linear, makanya jangan tonton terus ini, jangan skip ya, jangan potong-potong. Nanti kalau potong-potong kawan-kawan juga tidak akan mendapatkan ilmunya di sini. Jadi tonton terus channel Sarkan Kreatif ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, bunyikan tanda lonceng, dan sebarkan dan share sebanyak-banyaknya agar pengurus BUMDes di seluruh Indonesia ini mendapat informasi bagaimana cara membuat sistem sebuah tabungan di BUMDes ya. Itu saja dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to